Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini selamat datang di channel saya. Saya Supri Abidin. Di sini saya akan membagikan video mengenai pembahasan aliran Wahabi. Pengertian Wahabi. Wahabi merupakan aliran di dalam kelompok Islam yang dinisbatkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Penyebutan Wahabi pada asalnya bukanlah sebutan yang muncul dari kelompok. Akan tetapi istilah Wahabi merupakan bagian dari stigmasi gerakan yang berasal dari lawan kelompok. Sejarah aliran Wahabi. Istilah Wahabi telah dikenal semasa Ibnu Abdul Wahab hidup, tapi bukan atas inisiatif dirinya, melainkan berasal dari lawan-lawannya. Munculnya gerakan Wahabi tidak bisa dipisahkan dari gerakan politik, perilaku keagamaan, pemikiran, dan sosial ekonomi umat Islam. Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan Sunni pengikut madhab Hambali. Bahkan ayahnya Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula guru-gurunya. Muhammad bin Abdul Wahab memang dikenal orang yang haus ilmu. Ia berguru kepada Syekh Abdullah bin Ibrahim An-Najdi, Syekh Effendi Ad-Daghestani, Ismail Al-Ajlawi, Syekh Abdul Latif Al-Afalaki, dan Syekh Muhammad Al-Afalaki. Di antara mereka yang paling lama menjadi guru adalah Muhammad Hayat Sindi dan Syekh Abdullah Al-Najdi. Tidak puas dengan itu, ia pergi ke Syria untuk belajar sambil berdagang. Di sana ia menemukan buku-buku karya ilmu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang sangat ia idolakan. Akhirnya ia semakin jauh terpengaruh terhadap dua aliran reformis itu. Tak lama kemudian ia pergi ke Basrah dan berguru pada Syekh Muhammad Al-Majmu'iyah. Di kota ini ia menghabiskan mencari ilmu selama 4 tahun sebelum akhirnya ia ditolak masyarakat karena pandangannya dirasa meresahkan dan bertentangan dengan pandangan umum yang berlaku di masyarakat setempat. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab diusir dari tempat tersebut dan menuju ke sebuah tempat yang bernama Najd. Disitulah Abdul Wahab bertemu dengan Abdul Aziz As-Saud yang sedang memerintah Dir'iyah. Beliau pun mendapat angin segar karena Abdul Aziz As-Saud menaungi kehidupannya, bahkan menjadi pelindungnya. Wahabisme dan keluarga kerajaan Saudi telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sejak kelahiran keduanya. Wahabisme lah yang telah menciptakan kerajaan Saudi, dan sebaliknya keluarga Saud membalas jasa itu dengan menyebarkan paham Wahabi ke seluruh penjuru dunia. Pemikiran dari aliran Wahabi antara lain yaitu mensifati Allah dengan tempat, menghina pengikut Asy'ariyah, mengingkari taklid kepada mazhab fikih yang keempat, berani bertakwa tanpa keahlian aturan, memperluas pemahaman bid'ah dan mengklaim mayoritas kaum muslimin sebagai ahlul bid'ah, mengharamkan tasawuf kepada Nabi dan menganggapnya syirik kepada Allah, mengharamkan sholat di masjid yang terdapat makam dan mengatakan wajib membongkarnya, menganggap tabaruk dengan atsar Rasulullah dan orang soleh sebagai perbuatan syirik, mengharamkan peringatan maulid Nabi, menuduh orang yang bertaroji dengan berkata demi Nabi termasuk syirik kecil, mengharamkan sofar, ziarah ke makam Rasulullah, para nabi dan orang soleh, mengklaim kedua orang tua Rasulullah sebagai ahli neraka di hari kiamat, menganggap orang yang sudah meninggal tidak lagi memiliki perasaan terhadap orang yang menziarahi makamnya, mengingkari banyak bacaan zikir, wirid, dan hizib, menganggap tasbih itu bid'ah, menjadikan penampilan lahir, pakaian, dan cadar sebagai bagian dari bid'ah,
berdakwah tanpa persiapan dan mencampur adukan antara nasihat agama dan ilmu. Berikutnya itu tokoh Wahabi yang berpengaruh dari masa ke masa. Yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dari tahun 1115 sampai 1206 Hijriah atau 1701 Masehi sampai 1793 Masehi. Yang kedua yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mulai dari 1330 sampai 1420 Hijriah atau 1910 sampai 1999 Masehi. Yang ketiga yaitu Muhammad bin Nasiruddin Albani dari tahun 1333 sampai 1420 Hijriah atau 1914 Masehi sampai 1999 Masehi. Demikian itulah sejarah aliran Wahabi, pemikiran Wahabi dan tokoh-tokoh Wahabi yang berpengaruh dari masa ke masa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua yang menonton sampai selesai diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kesehatan. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.